Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang kondisi bertumbuhnya cinta. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita tahu bahwa cinta atau kasih khususnya di dalam hubungan suami istri atau orang tua anak itu kan ada semacam proses pertumbuhan gitu Pak Paul. Dari yang tadinya tidak cinta, nah pelan-pelan jadi cinta. Nah, tadi kita coba mau membicarakan kondisi bertumbuhnya cinta itu. Sebenarnya apa Pak Paul yang melatar belakangi pembicaraan ini? Ada anggapan Pak Gunawan bahwa cinta itu sekali ada, akan selalu ada. Dan cinta itu ibarat pohon di pinggir jalan yang tidak usah kita pelihara, akan terus bertumbuh, dan tiba-tiba daunnya rimbun dan menjadi tempat kita berteduh. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Baik cinta antara suami istri ataupun antara orang tua anak maupun cinta antar rekan, teman perlu dipelihara. Nah, yang kita perlu lakukan adalah mengenali hal-hal apa itu yang dapat menyuburkan cinta kasih. Jadi asumsinya adalah tanpa hal-hal tersebut cinta kasih itu akan cenderung akhirnya pudar. Tapi apakah kalau secara alamiah gitu Pak Paul, artinya dibiarkan tumbuh sendiri, kalau memang benih cinta itu ada kan dia akan tetap tumbuh gitu Pak Paul? Secara logis kita berpikir kalau sudah ada benih pasti akan bertumbuh ya. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Sebab bagaimanapun benih itu memerlukan pemeliharaan. Perlu disirami air, matahari yang cukup, dan pupuk juga yang baik. Tanpa itu semua ada kemungkinan cinta itu ada, namun saya kira nggak akan bertumbuh dengan kuat. Dan kemungkinan justru yang lebih besar adalah cinta itu akhirnya akan pudar. Iya. Kalau begitu kondisi-kondisi apa Pak Paul yang dibutuhkan supaya cinta itu tumbuh dengan tentunya sebaik mungkin itu yang kita harapkan kan? Saya akan mengambil beberapa prinsip yang saya temukan dari kitab Amsal pasal 31 yang akan saya bacakan mulai dari ayat 10 hingga ayat 31. Namun beberapa ayat saja yang akan saya petik. Kondisi yang pertama saya temukan di ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Bagian akhir dari pasal 31 ini merupakan suatu ungkapan penghargaan suami kepada seorang istri. Jadi ini adalah seolah-olah seperti surat cinta seorang suami kepada istrinya yang penuh dengan pengucapan syukur, kekaguman dan penghargaan atas apa yang dia lihat dan dia telah terima dari istrinya. Nah, dengan kata lain kita bisa simpulkan si suami begitu mencintai si istri. Nah, apa yang terjadi dalam hubungan cinta ini? Nah, yang pertama adalah sebagaimana telah kita tadi dengar, hati suaminya percaya kepadanya. Dengan kata lain, cinta itu bisa bertumbuh dengan baik kalau ada unsur kepercayaan. Jadi kalau kita ini dipercaya, kita cenderung lebih menumbuhkan cinta kasih kepada orang yang mempercayai kita. Kalau kita tidak dipercaya, kita cenderung kurang bisa mengasihi orang tersebut. Saya kira ini berlaku dalam segala situasi. Bahkan dalam situasi kerja pula. Kita cenderung mencintai pekerjaan kita dan perusahaan yang mengkaryakan kita kalau kita merasakan adanya kepercayaan yang besar
yang diberikan kepada kita. Nah, relasi percaya ini benar-benar akan menumbuhkan cinta kasih kita terhadap majikan atau perusahaan yang mengkaryakan kita. Dan demikian pula dalam hubungan kasih dengan orang tua anak maupun antara suami istri. Anak akan lebih mencintai orang tuanya kalau orang tua itu memberikan kepercayaan yang sepatutnya kepada anak. Anak yang terus-menerus dicurigai, benar tidak engkau berkata demikian? Apakah benar-benar terjadi seperti itu? Jadi setiap kali anak harus membuktikan ceritanya, harus membuktikan dirinya. Nah, akan sulit sekali bagi si anak menumbuhkan rasa kasih terhadap orang tua. Istri suami juga sama. Kalau suami senantiasa mempertanyakan yang dikatakan oleh istri, benar engkau pergi ke sana? Dengan siapa engkau pergi? Kenapa engkau tadi harus melihat pemuda tersebut dengan mata seperti itu? Sulit bagi si istri untuk memberikan cinta kasih yang besar kepada si suami. Nah, jadi kita bisa lihat dinamika cinta kasih ini dalam segala konteks memerlukan yang namanya kepercayaan. Selain dari kepercayaan, kondisi apa Pak Pol kira-kira yang menunjang supaya cinta itu bisa bertumbuh lebih baik? Yang kedua adalah saya ambil dari ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kondisi kedua agar cinta bisa bertumbuh dengan baik adalah harus adanya perbuatan baik, Pak Gunawan dan Ibu Ida. Jadi kalau kita ini menerima perbuatan baik dari seseorang, kita cenderung lebih tergerak ya untuk mengasihi orang tersebut. Kebalikannya, kalau justru yang kita terima adalah perbuatan jahat, akan sulit sekali bagi kita mencintai orang tersebut. Nah, kadangkala dalam keadaan atau dalam kehidupan suami istri, kita mulai melupakan betapa pentingnya perbuatan baik. Kita beranggapan dengan menjalankan kewajiban masing-masing, kita sudah berbuat baik. Tidak cukup sebetulnya. Bukankah kalau misalnya ya, istri kita bertanya, apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa lakukan untukmu? Suami yang berkata kepada istrinya, apa saya saja yang mengajak anak malam hari ini? Atau bagaimana kalau malam ini kita relax, kita pinjam video untuk nonton sama-sama? Itu adalah sentuhan-sentuhan kecil ya, yang mungkin bagi seseorang dianggap tidak begitu bermakna. Tapi pada dasarnya, semua itu menunjukkan itikat baik. Dan akhirnya menjadi suatu perbuatan baik bagi si penerima perbuatan tersebut. Reaksinya apa yang akan muncul? Cinta kasih. Sebab sekali lagi, cinta kasih cenderung muncul dengan subur sewaktu ada perbuatan baik yang diterima oleh seseorang. Ya, tapi yang ada pengamatan saya Pak Pol, beberapa pasangan juga mungkin kadang-kadang mungkin juga di dalam hubungan saya dengan istri atau dengan anak itu. Tadi kalau itu tidak dilandasi oleh rasa percaya yang tadi Pak Pol katakan sebagai kondisi yang pertama tadi, maka perbuatan baik itu bisa disalah-tafsirkan. Ini pasti ada maunya nih kok melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan itu Pak Pol. Nah, untuk menghilangkan hal itu seperti bagaimana? Perbuatan baik harus dilakukan dengan konsisten Pak Gunawan. Jadi seseorang yang biasanya acuh tak acuh, tidak menggubris pasangannya, tidak ada angin, tidak ada hujan, manis, berbuat baik, tidak. Hal itu akan menumbuhkan bukannya rasa cinta kasih, tapi justru kecurigaan. Ada apa ini? Ada apa ini? Jadi memang harus konsisten. Sehingga perbuatan baik itu merupakan ciri kita. Jadi pasangan kita, atau anak kita, atau orang tua kita, atau teman sekerja kita, tahu bahwa kita adalah seseorang yang baik. Seseorang yang memang memperhatikan orang lain dan mau menolong orang lain. Itu berarti jadi bagian di dalam kehidupan, jadi bukan sesaat. Tepat. Gitu aja. Tepat. Mungkin ada kondisi yang lain yang dari Amsal 31 yang bisa kita pelajari. Sebelum kita masuk yang ke berikutnya, saya ini jadi teringat
akan hal kecil yang anak saya lakukan, Pak Gunawan. Ya. Misalnya, kalau saya boleh bagikan ini ya. Anak saya itu kadang-kadang ya yang mulai besar memperlihatkan pengertiannya terhadap keadaan saya. Misalkan kalau saya pulang capek dan kebetulan dia di bawah ya, dekat meja makan, dia yang langsung akan berkata, "Papa silakan duduk, saya akan ambilkan piring buatmu," dan sebagainya. Nah, sekali lagi hal kecil ya, namun reaksinya dalam hati saya adalah makin mencintainya. Jadi hal-hal kecil seperti itulah yang saya kira kita mesti lebih sering lakukan, yang berwujudkan perbuatan baik. Gitu. Nah, yang ketiga, saya ambil dari ayat 15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Yang saya petik dari ayat ini adalah sikap bertanggung jawab. Jadi, cinta kasih cenderung bertumbuh dengan kuat jikalau ada rasa tanggung jawab yang kuat. Sulit bagi kita mengasihi seseorang yang kita nilai tidak bertanggung jawab, tidak melakukan tugasnya, tidak melakukan kewajibannya. Seorang suami akan menghargai istrinya kalau dia melihat istri melakukan tanggung jawabnya. Seorang istri akan tambah mencintai si suami kalau dia melihat si suami melakukan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Demikian pula anak terhadap orang tua. Kalau si anak melihat orang tua hidup bertanggung jawab, itu akan menambahkan cinta kasihnya terhadap orang tua. Nah, sudah tentu kebalikannya juga betul. Kalau anak justru melihat papa mama hidup tidak bertanggung jawab, yang muncul bukannya rasa cinta kasih, ya rasa dingin. Dan bahkan kadang-kadang bisa muncul rasa benci. Tapi Pak Pol, bagi anak yang masa-masa puber, kadang-kadang kalau mencintai, sering arahnya dinilai sebagai memanjakan. Sehingga kadang-kadang anak itu tidak mandiri dan tidak bertanggung jawab. Itu bagaimana? Kadangkala kalau orang tua memang terlalu mengambil alih tanggung jawab anak, si anak nggak akan bertumbuh dengan dewasa. Sehingga dia tahu ada orang tua yang akan selalu siap untuk memikul tanggung jawabnya. Nah, jadi harus ada penyeimbangan. Orang tua harus selalu tahu kapan harus ikut turun terjun, kapan harus mendiamkan anak. Misalkan, kalau kita tahu anak kita memang kurang bertanggung jawab dan belajarnya males-malesan, nah harus ada waktu di mana kita akhirnya berkata, ini sekarang terserahmu. Kami sudah membimbingmu, nah sekarang giliranmu mengambil tanggung jawab ini. Kalau sampai engkau tidak naik kelas, engkau harus menanggung risiko itu. Dan orang tua harus tegar hati untuk berkata, saya akan menerima kalau anak saya akhirnya tidak naik kelas. Nah, kadang-kala orang tua memang tidak bisa ya menerima fakta tersebut. Malu lah dan sebagainya. Jadi akhirnya membebaskan anak dari tanggung jawab. Dengan terus-menerus menolong si anak, mensupervisi si anak, sehingga si anak akhirnya gagal mandiri. Ya, jadi memang perlu sekali penyeimbangan dalam hal ini. Mungkin ada faktor lain, Pak Pol. Saya ambil dari ayat 16, Ibu Ida. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Saya menyimpulkan di sini ada unsur keputusan atau tindakan yang berhikmat. Nah, ini juga adalah kondisi yang penting untuk munculnya cinta kasih. Bukankah sering kita mendengar keluhan orang? Bagaimana saya bisa mengasihi dia? Dia terus-menerus melakukan kesalahan, mengambil keputusan yang bodoh, yang tidak pikir panjang. Nah, dengan kata lain, cinta kasih mudah bertumbuh atau cenderung bisa bertumbuh subur jika ada unsur hikmat. Sehingga keputusan dan tindakan yang diambil memang keputusan yang diambil dengan pemikiran yang matang dan berhikmat. Tanpa hikmat, kebodohan-kebodohanlah yang akan mewarnai keputusan dan akhirnya banyak kekeliruan yang dilakukan. Nah, dalam kondisi seperti itu saya kira sukar bagi cinta kasih untuk bertumbuh. Ya, tapi dalam hubungan suami istri biasanya kan si istri itu lebih
banyak menggantungkan agar suaminya yang mengambil keputusan itu. Sebagai decision makernya itu pihak suami gitu Pak Paul. Tapi di Amsal ini kan yang menariknya si suami memuji istrinya ya Pak Paul ya. Apa yang menyebabkan hal itu Pak? Saya duga dalam kenyataannya suami dan istri memang harus bekerja sama ya Pak Gunawan dalam mengambil keputusan. Nah dalam Amsal ini kita tidak mendapatkan informasi yang lengkap. Apakah memang si istri yang mengambil keputusan secara sendirian, ataukah dalam kejadian ini atau peristiwa yang tertentu ini kebetulan si istri lah yang mempunyai ide itu. Dan akhirnya si suami menuruti ide atau gagasan itu untuk membeli tanah yang akhirnya ditanami dan akhirnya mempunyai hasil yang baik. Nah, pada intinya sudah tentu suami dan istri harus mengambil waktu untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan. Dan keputusan yang dipikirkan dengan matang akan menghasilkan juga keputusan yang lebih baik. Ya, proses pengambilan keputusan itu lebih penting daripada hasil keputusannya. Sebab hasil keputusan bergantung pada banyak faktor yang kadang-kadang memang di luar kendali kita. Namun prosesnya, yaitu misalnya mengambil waktu, memikirkan segala aspek, itu adalah bagian dalam pengambilan keputusan yang harus memang dilewati. Nah, jangan sampai seseorang, baik suami atau istri, mengambil keputusan dengan gegabah. Karena bukankah akhirnya akan mempengaruhi satu keluarga. Dan kalau ini terjadi berkali-kali, akan berpotensi besar ya, mengurangi bobot cinta kasih. Kondisi yang lain yang bisa kita temukan apa Bapak? Di ayat 20 dikatakan, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Saya simpulkan adanya unsur murah hati di sini. Unsur belas kasihan. Jadi cinta kasih bertumbuh jika ada unsur kemurahan hati. Belas kasihan. Mau memberi, mau menolong, mau berkorban. Saya kira cinta kasih akan sulit bertumbuh kalau kita merasakan bahwa orang tersebut pelit, berhitungan, menghitung-hitung. Dan saya kira perlakuan seperti itu membuat kita mau membalasnya seperti itu pula. Menghitung-hitung dan tidak murah hati. Jadi cinta cenderung bertumbuh dengan bebas tatkala murah hati ya menjadi suatu warna yang dominan dalam hubungan tersebut. Kalau ada sesuatu keluarga, kadang-kadang istrinya murah hati, suaminya pelit, atau sebaliknya. Itu bagaimana Pak Paul menghadapi hal seperti itu? Saya kira perbedaan seperti itu akan menimbulkan konflik. Kalau si istri itu murah hati, si suaminya pelit, belum tentu si suami akan menghargai sikap si istri yang murah hati itu. Karena dia merasakan ini adalah suatu kerugian di pihaknya. Pemborosan. Betul. Si istri juga akan sulit mengasihi suami. Karena dia melihat sikap si suami yang pelit itu sebagai suatu kepicikan. Nah, jadi memang kalau ada perbedaan seperti itu, saya kira cinta kasih akan tersendat dari dua belah pihak. Jadi penting sekali keduanya mempunyai suatu kesamaan nilai. Ya, dengan kesamaan nilai itulah mereka bisa saling menghargai dan cinta kasih akan bertumbuh. Ya, waktu kita melihat orang menolong seorang yang lain, kita ingin mengasihinya. Ya, itu sebabnya kita cenderung mengasihi pahlawan atau tokoh-tokoh yang begitu rela berkorban bagi orang lain. Meskipun kita tidak mengenal mereka secara pribadi, tapi sudah ada rasa mengasihi tokoh-tokoh ini. Demikian pula lah dengan hubungan suami istri atau orang tua anak. Anak yang melihat papa mama begitu berhitungan ya, nggak memberikan dengan murah hati, pelit sekali. Susah bagi mereka mencintai orang tua. Itu sudah merupakan konsekuensinya. Ya, jadi harus kita perhatikan kondisi ini. Mungkin ada faktor lain Pak Paul. Di ayat 28 dan 29 tertulis, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Unsur yang terkandung di sini adalah pujian dan penghargaan.